Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, shaimin shaimat, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam adalah penyempurna dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Tidak terasa hari ini sudah 10 terakhir Ramadan tanpa terasa, padahal rasanya baru kemarin kita mulai gitu ya. Jadi supaya memanfaatkan waktu ini menjadi tidak sia-sia, karena judulnya saja time flies, waktu begitu cepat berlalu, maka kita harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita ini menjadi bagian yang harus setiap kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah memanfaatkan seluruh waktu in every single second. Jadi jangan sampai kemudian kita melewati waktu-waktu di dalam bulan Ramadan terutama menjadi sia-sia. Sebetulnya kalau kita memahami dari sisi pemahaman sederhana tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu ayat, yang kata Imam Syafi'i, jika ada satu surat yang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan surat yang lain kecuali satu surat itu saja, maka cukup itu saja. Ya, cukup satu surat itu saja, yaitu surat yang ke-103, surah Al-Asr, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr di sini menggunakan wawunya wawu qasam. Wawu qasam ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa-nya wa sumpah. Berarti apa? Ada kesungguhan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada manusia bahwa kira-kira kalau bahasa Jermannya kira-kira Achtung, Achtung gitu ya. Atau misalnya dikatakan perhatian, perhatian gitu ya. Atau bisa juga disebut sebagai perhatikan. Ya. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, kalau kita misalnya ke bandara terus kita pegang tiketnya China Airlines gitu ya kira-kira. Terus kemudian ada panggilan cing cui gitu ya kira-kira. Nah, kemudian kita langsung ngeh tuh, oh ini kita nih yang panggil. Nah, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perhatian demi waktu. Artinya apa? Semua orang disuruh memperhatikan demi waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tafsiran hampir kebanyakan ulama menyatakan bahwa yang dinamakan demi waktu itu waktu secara keseluruhan, bukan hanya waktu asar. Maka kalau kita lihat dari awal menuju akhir ini kita butuh waktu dan perlu pemanfaatan waktu. Sehingga setiap orang yang kemudian hadir, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bersumpah demi waktu, maka ada bagian yang harus kita pelajari. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan yang namanya wal asr ini. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu secara keseluruhan seluruh manusia sesungguhnya merugi. Jadi sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan penekanan 2 kali. Sudah mengatakan inna, masih pakai la. La-nya la ta'kid, la menekankan. Inna la. Ya, innal insana la fi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar
berada dalam kerugian. Dan kerugian di sini bukan kerugian yang sifatnya hanya seperti perdagangan biasa. Kalau kita untung rugi dalam perdagangan, udahlah rugi-rugi dikit nggak apa-apa deh. Tapi ini ruginya sampai kemudian berakhir atau berujung kepada neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Ketika orang betul-betul rugi, ruginya benar-benar rugi habis-habisan. Maka bagian ini yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa Allah SWT sudah sangat serius memperhatikan ayat ini. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Andai saja ayat ini berhenti sampai di sini, hanya 2 ayat saja, wal asr innal insana lafi khusr, tidak ada konklusinya, tidak ada solusinya, maka kemudian kita akan patah arang, kita akan habis asa. Kita tidak akan punya harapan sama sekali karena Allah sudah menyatakan bahwa semua manusia demi waktu pasti rugi. Nah, kalau sudah begini berarti apa? Berarti tidak punya harapan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan konklusinya, yaitu diberikan illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita ingin dapat solusi dari kerugian tentang waktu, maka kita harus berada dalam kondisi yang ketiga. Kita beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ada 4 hal yang sekaligus dijadikan satu untaian oleh Allah SWT, ini paket. Tadinya waktu belajar ayat-ayat awal ini, awal-awal saya belajar tentang Al-Asr, saya pikir ada 6 ayat. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ternyata dijadikan yang 4 ini jadi satu. Jadi tidak boleh memisahkan antara satu dengan yang lain. Antara beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran atau mengingatkan kebenaran dalam konteks berdakwah, kemudian senantiasa menetapi kesabaran. Jadi orang yang beriman, beramal soleh harus berdakwah dan harus sabar. Mari kita lihat satu demi satu apa yang kita pahami dari sisi ayat ini. Kalau kemudian setiap orang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, maka seyogyanya kita mempunyai pemahaman yang cukup tentang betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ini begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ini bicara tentang waktu tadi. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ada 4 hal: keimanan, kemudian amal soleh harus beriringan, dan tidak cukup hanya beriman saja, harus diiringkan dengan amal soleh, harus diiringkan dengan berdakwah, dan harus diiringkan dengan kesabaran. Mari kita lihat betapa kalau kita lihat Nabi Yunus misalnya, apakah dia beriman? Beriman. Apakah dia beramal soleh? Beramal soleh. Dia berdakwah, ya, menyampaikan dakwahnya, mengajak orang-orang di Nainawa untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikukuh untuk menjadikan ustar sebagai sesembahan mereka. Maka tidak sabarnya Nabi Yunus menyebabkan beliau meninggalkan, ya, kalau kita lihat di surat 21 ayat 87-88 itu, Nabi Yunus itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhahaba mughadiban. Dia pergi dalam keadaan marah. Berarti apa? Kurang sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan orang yang beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran, maka dia harus sabar. Sabarnya baru muncul dari Zunnun, dari Nabi Yunus, yaitu pada saat ketika beliau dibawa kepada zulumat, di kedalaman laut. Maka kemudian baru muncul, oh ini Allah SWT yang bikin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini yang kemudian membuat orang menjadi harus melengkapi keimanan dengan amal soleh, dan kemudian juga lengkap dengan kebenaran, ya, yang harus disampaikan dalam dakwahnya, dan harus sabar menyampaikannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi harus memahami apa saja yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, mari kita pahami bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, maka beriman ini kata Rasulullah SAW, al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Jadi kalau yang namanya iman itu harus dilisankan,
digenapkan dalam hati, dan kemudian harus muncul dalam bentuk perbuatan. Kalau hanya satu saja, melisankan saja iman, maka dia fasik. Kalau hanya sekedar melisankan dan kemudian menggenapkan dalam hati, maka dia munafik. Orang yang beriman harus tiga-tiganya sekaligus. Beriman dengan lisan, beriman dengan perasaan, dan beriman dengan amalan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai orang yang beriman hanya karena keselarasan antara lisan dengan perbuatannya nggak cocok. Mari kita lihat surat 61 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa yang namanya orang beriman itu tidak boleh hanya sekedar beriman dengan lisan tapi tidak nyocokin dengan apa yang diamalkan. Di surat 61 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutnya beriman ya. Disebutnya beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Tentu beriman dari sini kita akan bahas nanti beriman dengan kondisi yang harus diyakini dalam Islam ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, ya. Kemudian kepada kiamat dan qada qadar. Nah, 6 ini harus kita pelajari 6-6-nya. Maka beriman itu harus kepada 6-6-nya. Maka beriman tidak boleh hanya dengan lisan saja, harus diiringi dengan amal. Perhatikan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kau amalkan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ketiganya bahkan menyatakan kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau hanya mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Jadi ada ketidakselarasan antara apa yang dilisankan dengan apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan. Berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang yang kemudian cuma pinter ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Kalau dalam bahasa saya dikatakan jarkoni, iso ngajar yang iso ngelakoni. Ya. Jadi bisa memberitahukan, bisa mengajarkan, bisa ngomong, tapi nggak bisa mengerjakannya. Bahkan di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak pernah melihat penampilan dan harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lebih melihat kepada keselarasan antara hati dengan amalnya. Maka di sini yang kemudian kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa beriman itu harus tiga-tiganya. Ya lisannya, ya perasaannya, ya muncul amalnya. Bila tidak, maka ya disebutnya kalau cuma lisan fasik, kalau cuma lisan sama perasaan munafik, atau dua di antara tiga tadi, cuma mengerjakan tapi nggak yakin, ya nggak punya iman. Maka dia ya sama saja seperti orang yang munafik. Sama seperti ketika kita lihat ada di sekitar kita saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luar Muslim, kadang-kadang ketika Ramadan begini ikut-ikutan puasa, ya ikut-ikutan puasa. Tapi ketika misalnya dia satu kosan sama teman-teman yang Muslim gitu, dia ikut sahur juga, teman-temannya taraweh dia perhatiin gitu, dia buka-buka Quran juga, tapi tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Apakah disebut beriman? Maka tidak. Ya, meskipun dia ikut puasa, amalnya amal puasa, tapi hatinya tidak. Karena apa? Lisannya belum bersyahadat. Maka hal-hal yang begini tidak diterima iman yang begini. Nah, mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ini di Zoom-nya kok freeze ya punya saya. Kok nggak bisa diganti? Oke, nggak apa-apa. Ketika kita tahu bahwa beriman itu harus dengan tiga-tiganya, lisan, perasaan, dan kemudian amalan, maka kita harus punya kekokohan pemahaman tentang beriman kepada yang 6. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kemudian kepada kiamat, dan hari qada qadar, apa takdir buruk, takdir baik. Mari kita bahas satu demi satu supaya waktu yang kita jalankan ini tidak sia-sia. Jadi ketika waktu begitu cepat, maka harus hadirkan keimanan, munculkan amal soleh, berdakwah dengan kesabaran. Maka kita harus pahami dulu keimanan secara mendasar. Keimanan secara mendasar itu bagaimana? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita yakini sebagai zat
yang mengatur keseluruhan alam raya ini, sehingga kita tahu, kita paham bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di hidup kita adalah bagian yang harus kita pahami sebagai, ya memang cuman satu-satunya cuman Allah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai eh, ujung pangkal segala sesuatu, berawal, berakhir segala sesuatu. Maka di sini yang kemudian kita harus memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bahasan tauhid itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus jadi pengerucutan pemahaman setiap orang kepada segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Jadi, kalau ada sesuatu terjadi pasti Allah yang mendesain. Kalau terjadi sesuatu yang kemudian menimpa kita pasti kehendak Allah. Kalau toh ada sesuatu yang kemudian menerpa kita atau menimpa kita, pasti ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala harus kita pahami sebagai Rob kita. Nah, kata Rob ini sendiri menarik untuk dibahas dan mungkin agak panjang, tapi bukan tempatnya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas ini. Tapi kata Rob itu sendiri, kalau kemudian kita turunkan, kita lakukan derivasi terhadap kata Rob itu sendiri, Rob ini perawat. Jadi kalau Allah disebut sebagai Murabbi, dia sebagai Rob, maka Rob ini adalah yang berfungsi sebagai perawat kita. Maka kalau kita kemudian ingin mendapatkan perawatan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap iman kita, terhadap keislaman kita, terhadap hidayah kita, terhadap kebahagiaan kita, terhadap ketenangan kita, maka semua berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai Rob. Maka Allah Subhanahu wa taala harus jadi Rob. Perhatikan surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di surat 41 ayat 30 itu ada tambahan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya apabila orang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan dia terus menjadikan Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah sebagai Rabb, maka malaikat akan turun kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dihilangkan kesedihannya, akan dihilangkan kekhawatirannya. Bayangkan orang yang kemudian hilang kekhawatiran, hilang kesedihan, maka dia merasa dengan tenang, setenang-tenangnya tenang, dia akan merasa aman dengan keamanan seaman-amannya aman. Jadi dia tahu betul bahwa ini semua sudah Allah yang ngatur, pasti tidak akan salah Allah ngatur, ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang paling sering muncul kepada orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb adalah qadarallahu wa masyafa'al. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Jadi nggak boleh seseorang kemudian memikir, tahu gitu gue ini tadi, tahu gitu gue gitu, tahu gitu lewat sini tadi, mungkin sini nggak macet apa segala macam dan seterusnya. Seolah-olah kalau kemudian kita bertindak berkehendak sekehendak kita, maka kemudian keadaannya akan menjadi lebih baik. Sungguh ini satu pemahaman yang keliru. Maka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai Allah Subhanahu wa taala. Di surat 46 ayat 13, ayat yang ke-14. 14-nya mungkin efek dari 13-nya, tapi di 46 ayat 13-nya surah Al-Ahqaf. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya ketika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka yang terjadi adalah Allah akan mengambil keraguan atau kekhawatiran yang ada padanya dan Allah mengambil apa yang namanya rasa ketidaknyamanan atau kesedihan. Jadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dibikin jadi hilang kegelisahannya atau kekhawatirannya karena yakin bahwa Allah SWT akan ngatur itu. Dan yang kedua, dia akan hilang kesedihannya karena sudah tahu pasti ini dikehendaki Allah SWT. Nah, di sini kemudian kita harus memahami bahwa kehendak Allah SWT ada dua.
kehendak yang diridhoi dan ada kehendak yang dimurkai. Makanya kemudian terjadi keburukan-keburukan yang Allah murkai dan terjadi kebaikan-kebaikan yang terjadi karena Allah kehendaki dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hanya sekedar beriman eh, sebagai Rabb, tapi Allah Subhanahu wa taala harus kita imani dalam konteks keilmuan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sesembahan kita. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai perawat, sebagai pemelihara, sebagai pemberi nikmat, sebagai penguasa, sebagai pemilik. Tapi kemudian dia tidak mempersembahkan persembahannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tidak istiqomah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka dia akan menjadikan Allah hanya sekedar sebagai Rabb saja, tapi tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Maka orang yang kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb saja, maka dia belum tentu Islam. Untuk menjadi Islam, seseorang harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah. Maka dalam bahasa syahadat, la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala harus dijadikan Allah. Harus dijadikan ilah. Harus dijadikan semua ditujukannya lil ibad. Semuanya ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tapi tidak meyakini Allah sebagai ilah. Mereka mengilahkan apa? Mengilahkan berhala-berhala. Ada Lata, Manna, Uzza, Hubal dan seterusnya. Sehingga setiap orang yang kemudian menghadirkan kesalahan-kesalahan di dalam menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Dalam bahasa Islam atau dalam bahasa rukun syariat, kita diminta untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Maka dalam kondisi ini keislaman seseorang baru bisa kebentuk. Itu pun harus menyebutkan syahadat Rasul, syahadat kerasulan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diiringkan dengan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, selesai sudah bahwa dia harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb sekaligus Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Nah, masalahnya ketika kita tidak mempelajari Allah Subhanahu wa taala secara detail seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW sampaikan, kita tidak akan pernah lengkap memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita jadikan sebagai Rabb, kita jadikan sebagai ilah. Kenapa? Karena kita perlu bagian yang ketiga, ketauhidan apa? Kita harus paham asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 99. Karena yang 99 cuma asmaul husnanya. Jadi asmaul husnanya cuma 99, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala dan asmanya lebih dari 99. Contoh, innallaha syadidul iqab. Itu tidak masuk dalam kondisi di mana ketika seseorang memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai asmaul husna. Di dalam innallaha syadidul azab wallahu sari'ul hisab. Itu kalau digabung sudah berapa? Sudah 101 gitu ya. Maka ini tidak masuk dalam asmaul husna. Ini nama-nama yang baiknya Allah Subhanahu wa taala hanya 99 dan ini diambil 99 ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kemudian kita memahami bahwa yang kita harus imani selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala dalam konteks asma wa sifatnya. Maka di dalam asma wa sifatnya ini kita harus mengetahui bahwa apa-apa saja yang jadi nama-namanya Allah yang kemudian kita diminta untuk fad'uhu biha. Mintalah kepadaku dengannya. Jadi kalau kita pakai asmaul husna, itu kemudian kita pakai untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Rasulullah SAW di dalam hadis banyak sekali Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, At-Tabrani dan seterusnya. Ada salah satu doa di dalam zikir pagi petang kita, yaitu Rasulullah SAW memberikan contoh, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis Abu Daud dan seterusnya, itu ada beberapa lafaz-lafaz yang kemudian menyatakan kepada kita bahwa menggunakan nama-nama Allah itu adalah bagian yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, memahami asma wa sifat secara sederhana, seperti ketika kita mungkin ingin sholat dengan khusyuk. Ketika sholat dengan khusyuk, maka kita berharap bahwa
dengan khusyuk ini sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk itu apa? Khusyuk itu dalam pengertian khosyah. Khusyuk itu dalam pengertian kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kekhusyuan kita, sebisa mungkin kita menjadi orang yang masuk ke dalam sebuah pemahaman khosyah yang benar. Khosyah yang benar itu yang seperti apa? Ketika kita sholat, maka tidak mungkin kita, tidak boleh kita berpikir tentang sesuatu yang selain Allah. Jangan selingkuh di dalam sholat. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Maka kita harus meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha melihat. Dan kita sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang berada dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita harus memahami nggak bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah Al-Basir. Dan tidak selesai sampai Allah Al-Basir, melihat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bahkan di dalam kesempatan yang lain di surat 59 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Allah itu Al-Khabir. Di bagian akhir ayat, surat 59 ayat 18. Innallaha khabir bima ta'malun. Maka di dalam pemahaman kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala harus kita pahami bahwa beliau maha melihat, beliau maha mengetahui, beliau maha mengamati in every single detail. Bahkan al-alimnya Allah menyebabkan seseorang menjadi apa yang di dalam kertekeng ati, kalau orang Jawa bilang, atau kalau orang Sunda bilang kertekeng hate gitu ya. Kretek hate itu betul-betul apa yang jadi siratan pikiran di dalam diri kita, itu Allah SWT sudah sangat tahu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-284, ya, dikatakan oleh Allah SWT, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sesuatu yang terpendam atau sesuatu yang muncul, pasti Allah SWT sudah hitung duluan. Dan Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah maha cepat penghitungannya. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira dalam sholat kita berani nggak kita melakukan sesuatu hal yang kemudian sejatinya dia adalah keluar dari pendeknya logika kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha melihat, itu seperti halnya kita berada dalam kondisi, misalnya begini. Bapak Ibu di rumah mungkin dimanapun Anda berada yang sedang menikmati tayangan ini via Instagram atau di Facebook atau di Zoom yang sekarang ini, maka kita bisa melihat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan kepada kita adalah bagian yang kemudian kita tidak bisa luput dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam konteks itu. Nah, disinilah kemudian setiap orang menjadi memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita adalah bagian di mana setiap orang kemudian harus memahami bahwa pandangan Allah SWT terhadap kita sangat ketat. Pernahkah kita waktu masih muda dulu, kalau laki-laki melihat ada gerombolan perempuan gitu ya, begitu lewat ada perasaan GR, kayaknya saya diperhatiin. Atau kalau misalnya para wanita gitu ya, para ibu-ibu yang di rumah atau yang sedang menonton sekarang ini, merasa ketika dia perempuan, dia lewat di segerombolan laki-laki. Ih, kayaknya gue diliatin deh. Perasaan being surveillance, merasa diamati itu, hadirkan pada saat kita sholat. Gelar sajadah, kayaknya Allah SWT merhatiin saya deh. Kayaknya malaikat nyatet saya deh. Sehingga kita merasa kayak ada CCTV begitu banyak mengamati kita dan kita tidak pernah bisa luput dari apa yang kita pikirkan ketika kita sholat itu, maka tidak pernah kita bisa selingkuh terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk itu seperti itu kurang lebih. Menghadirkan secara teknologi yang sekarang, apalagi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat itu unseen, stealth mode, ya. Bandwidth-nya maksimal terabyte, ya. Unlimited. Udah gitu wireless, ya. No lag. Benar-benar real time, dan itu nyambung langsung, servernya langsung di sana, dan kita pahami bahwa ini nggak bakal luput pengamatan. Setiap pergerakan hati, setiap lintasan pikiran pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka pada saat itu kita menghadirkan itu, sholatnya pasti akan khusyuk.
Nggak akan berani kita mikirin, Allahu Akbar, nanti pulang lewat mana nih ya, nanti keluar lewat mana ya, belum genap ganjil segala macam, dompet tadi di mana ya, kunci di mana ya. Ketika gerimis, waduh emping belum diangkat, waduh jemuran basah, waduh ini dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalau yang naruh helm di parkiran, waduh helmnya tadi dijemur sekarang kebasahan lagi dan seterusnya. Jadi nggak pernah mikirin sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia fokuskan. Apalagi dia punya pemahaman tentang bahwa Rasulullah SAW menyatakan awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung pertama kali pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Maka dia akan betul-betul presentasi, ya Allah ini adalah salat yang paling baik dari apa yang saya kerjakan. Ini adalah presentasi salat yang the best untukmu. Ini betul-betul dikerjakan, Allahu Akbar. Dia betul-betul mungkin baru begitu menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sudah bergetar itu nadanya. Karena apa? Dia tahu bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia kerjakan Maliki Yaumiddin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam raya, dan di akhir zaman nanti kita akan berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghitung dan tahu semua kecacatan apa yang kita kerjakan. Dan kita betul-betul tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang akan menghadirkan kekhusyuannya seperti itu ketika dia masuk dalam pemahaman asma wa sifatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara untuk di YouTube kita close dulu, nanti kita sambung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi wasabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.